Oke, jadi hari ke 19 aku bakal olahraga tiap hari. Kita udah mulai live hari ini malam lagi gara-gara jadwal gagal lagi. Kali ini bukan karena aku mikirnya nggak mau atau mikir aduh terlalu susah buat olahraga 30 menit, tapi lebih ke aku nggak bawa HP, jadi tadi notificationnya nggak masuk gitu. Next kita bawa HP yang buat alarmnya kemana-mana supaya kita tahu apa yang harus dilakukan pada setiap saat gitu, karena aku udah ngejadwal sebenarnya gitu. Give me love on the ground, all the high, all for you. Not to attention. Oke, kita lihat. Aku siap-siapin mic-nya dulu. Oke, sekarang mic-nya sudah ada. Kita lanjut dengan ini bukunya. Oke, sudah. Kita gas langsung ke depan treadmill ya. Tarik gini, sambil tas HP dulu. Oke. Nah, sekarang kita ambil kaos kaki kita. Bum bum bam bam bum bum bam bam bam. Terdeng. Oke, sekarang kita pakai dulu kaos kakinya ya. Oke, sekarang kita mulai treadmillnya. Dan setelah ini ya langsung mulai, dan kita sembari set up jam tangan dulu ya. Kita sekarang indoor walk termasuknya. Oke, mulai. Jam tangannya makanya masih belum terlalu bener, kita betulin dulu. Nah, udah bener. Yuk, mari kita lanjut. Incline-nya naikin dulu ke 15 km per jam. Terus kecepatannya kita naikkan ke 2,5 km per jam. Tadi incline-nya 15 derajat ya. Oke, kita lakukan sembari kita latihan artikulasi ya. Kita lanjut olahraganya sampai ke detik kita dimana mentalnya aja udah capek gitu buat lanjut. Mau 2 menit, mau semenit, gak masalah. Semoga bisa 30 menit aerobik, itu targetnya. Nah, kita Hai Peter. Itu siapa sih? Apakah ini Peter? Benedictus. Ntar aku ganti buku dulu deh. Ini buat lain waktu lagi.
Halo. Bisakah emosi menjadi cerdas? Untuk memahami lebih dalam berupa apakah latihan semacam itu, kita harus menengok ke teoretikus-teoretikus yang mengikuti kepeloporan intelektual Gardner, terutama ahli psikologi Yale, Peter Salovey, yang telah memetakan dengan sangat mendetail cara-cara kita membawa kecerdasan ke emosi. Hai Mario. Hai Mar. Apa kabar Mar? Kesibukan ngapain aja? Udah mulai ya kuliahnya ya? Lu teh kuliah di mana sih? Lupa lagi. Gua masih belum tahu. Gua rencana gap year. Bukan rencana sih, udah pasti sih. Oh, ITB. Mantap. Jadi gua gap year paling tahun depan baru kuliah. Belum tahu sih mau kemana. Rencana sih ke luar negeri. Ngambil jurusan apa Mar di ITB Mar? Usaha ini bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, yang paling teguh memegang IQ pun kadang-kadang telah mencoba memasukkan emosi ke wilayah kecerdasan. Bukan hanya melihat emosi dan kecerdasan sebagai istilah yang kontradiktif secara inheren. Jadi E.L. Thorndike, ahli psikologi terkemuka yang juga sangat berpengaruh dalam mempopulerkan IQ pada tahun 1920-an dan 1930-an, dalam artikelnya di The Harper's Magazine, menyatakan bahwa salah satu aspek kecerdasan emosional, yaitu kecerdasan sosial, kemampuan untuk memahami orang lain dan bertindak bijaksana dalam hubungan antar manusia, merupakan suatu aspek IQ seseorang. Ahli-ahli psikologi lainnya pada zaman itu bersikap lebih sinis akan kecerdasan sosial. Menganggapnya sebagai keterampilan memanipulasi orang lain, membuat orang melakukan apa yang Anda kehendaki, entah mereka mau atau tidak. Tetapi tak satupun perumusan kecerdasan sosial ini yang mampu menggugah teoretikus IQ. Dan pada tahun 1960, sebuah buku ajar yang amat berpengaruh yang membahas tes-tes kecerdasan menyatakan bahwa kecerdasan sosial merupakan konsep yang tak berguna. Tapi, kecerdasan pribadi tidak akan diabaikan, terutama karena
kecerdasan tersebut menghasilkan pikiran intuitif dan akal sehat. Misalnya ketika Robert Sternberg, ahli psikologi dari Yale University, meminta orang melukiskan tipe orang cerdas, pandai bergaul, tercantum dalam daftar ciri-ciri utama. Penelitian yang lebih sistematis oleh Sternberg menghantarnya ke kesimpulan Thorndike bahwa kecerdasan sosial berbeda dari kemampuan akademis dan sekaligus merupakan bagian yang penting dari apa yang membuat orang sukses dalam kehidupan praktis sehari-hari. Di antara kecerdasan praktis yang sedemikian dihargai tinggi di tempat kerja misalnya adalah jenis kepekaan yang memungkinkan manajer secara efektif menangkap pesan-pesan yang tak terucap. Pada tahun-tahun terakhir ini, sekelompok ahli psikologi yang jumlahnya semakin banyak sampai pada kesimpulan serupa. Sepakat dengan Gardner bahwa konsep-konsep lama tentang IQ hanya berkisar di kecakapan linguistik dan matematika yang sempit, dan bahwa keberhasilan meraih angka tinggi pada tes IQ paling-paling hanya menjadi ramalan sukses di kelas atau sebagai profesor. Tetapi semakin lama semakin melenceng seiring jalur kehidupan yang semakin berbeda dari dunia akademis. Ahli-ahli psikologi ini, Sternberg dan Salovey termasuk diantaranya, telah menganut pandangan kecerdasan yang lebih luas. Bentar ya, aku ada alarm buat minum obat. Nanti kalau di delay kelupaan, jadi aku minum obat dulu dengan cepat ya. Oke, lanjut. Tetapi semakin lama semakin melenceng seiring jalur kehidupan yang semakin berbeda dari dunia akademis. Ahli-ahli psikologi ini, Sternberg dan Salovey, termasuk diantaranya, telah menganut pandangan kecerdasan yang lebih luas, berusaha menemukan kembali dalam kerangka apa yang dibutuhkan manusia untuk meraih sukses dalam kehidupannya. Dan jalur penelitian tersebut menuntun kembali pada pemahaman betapa pentingnya kecerdasan pribadi atau kecerdasan emosional. Salovey menempatkan kecerdasan pribadi Gardner dalam definisi dasar tentang kecerdasan emosional yang dicetuskannya, seraya memperluas kemampuan ini
menjadi lima wilayah utama. Mengenali emosi diri. Ini 5 ya. Kesadaran diri, mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi, merupakan dasar kecerdasan emosional. Sebagaimana akan kita lihat dalam bab 4, kemampuan memantau perasaan dari waktu ke waktu merupakan hal penting bagi wawasan psikologi dan pemahaman diri. Ketidakmampuan mencermati perasaan kita yang sesungguhnya membuat kita berada dalam kekuasaan perasaan. Orang yang memiliki keyakinan yang lebih tentang perasaannya adalah pilot yang handal bagi kehidupan mereka karena mempunyai kepekaan lebih tinggi akan perasaan mereka yang sesungguhnya atas pengambilan keputusan-keputusan masalah pribadi, mulai dari masalah siapa yang akan dinikahi sampai ke pekerjaan apa yang akan diambil. 2. Mengelola emosi. Menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas adalah kecakapan yang bergantung pada kesadaran diri. Bab 5 akan meninjau kemampuan menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, dan akibat-akibat yang timbul karena gagalnya keterampilan emosional dasar ini. Orang-orang yang buruk dalam keterampilan ini akan terus-menerus bertarung melawan perasaan murung, sementara mereka yang pintar dapat bangkit kembali dengan jauh lebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan dalam kehidupan. Memotivasi diri sendiri. Sebagaimana akan diperlihatkan dalam bab 6, menata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal yang sangat penting dalam kaitan untuk memberi perhatian, untuk memotivasi diri sendiri, dan menguasai diri sendiri, dan untuk berkreasi. Kendali diri emosional, menahan diri terhadap kepuasan, dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan dalam berbagai bidang. Dan mampu menyesuaikan diri dalam flow memungkinkan terwujudnya kinerja yang tinggi dalam segala bidang. Orang-orang yang memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Mengenali emosi orang lain. Empati, kemampuan yang juga bergantung pada kesadaran diri emosional, merupakan keterampilan bergaul dasar. Bab 7 akan meneliti akar empati, biaya sosial akibat ketidakpedulian secara emosional, dan alasan-alasan empati memupuk altruisme. Orang yang empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan atau dikehendaki oleh orang lain. Orang-orang seperti itu ini cocok untuk pekerjaan-pekerjaan keperawatan, mengajar, penjualan, dan manajemen. Membina hubungan. Seni membina hubungan sebagian besar merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain. Bab 8 meninjau keterampilan dan ketidakterampilan sosial dan keterampilan tertentu yang berkaitan. Ini merupakan keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar pribadi. Orang-orang yang hebat dalam keterampilan ini akan sukses dalam bidang apapun yang mengandalkan pergaulan yang mulus dengan orang lain. Mereka adalah bintang-bintang pergaulan. Tentu saja kemampuan orang berbeda-beda. Dalam wilayah-wilayah ini, beberapa orang di antara kita
barangkali amat terampil menangani kecemasan diri sendiri misalnya, tetapi agak kerepotan meredam kemarahan orang lain. Landasan dibalik tingkat kemampuan ini tentu saja adalah syaraf. Balik lagi dengan saya, hari ini di sana kita yang hadirin yang terhormati, kekurangan-kekurangan dalam keterampilan emosional dapat diperbaiki sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya ketika masing-masing wilayah menampilkan bentuk kebiasaan dan respons yang dengan upaya yang tepat dapat dikembangkan. IQ dan kecerdasan emosional tipe murni. IQ dan kecerdasan emosional bukanlah keterampilan-keterampilan yang saling bertentangan, melainkan keterampilan-keterampilan yang sedikit terpisah. Kita semua mencampurkan ketajaman akal dengan ketajaman emosi. Orang dengan IQ tinggi tetapi kecerdasan emosional rendah, atau IQ rendah dengan kecerdasan emosional tinggi, relatif langka. Hai Indihome, kamu teh siapanya Abang Fritz? Satu-satunya mutual yang sama. Wah, ya pemain. Lanjut. Stereotip itu ada. Sungguh ada sedikit korelasi antara IQ dan beberapa aspek kecerdasan emosional. Meskipun korelasi itu cukup kecil, sehingga jelas-jelas kedua hal itu pada umumnya adalah hal yang terpisah. Berbeda dengan tes-tes untuk IQ yang sudah dikenal, sampai sekarang belum ada tes tertulis tunggal yang menghasilkan nilai kecerdasan emosional, dan barangkali tak pernah akan ada tes semacam itu. Meskipun ada banyak penelitian mengenai masing-masing komponennya, beberapa komponen seperti empati paling banter teruji dengan mengambil contoh kemampuan aktual seseorang sewaktu mengerjakan tugas tersebut. Misalnya, dengan menyuruh mereka membaca perasaan seseorang dari ekspresi wajah yang direkam pita video. Namun dengan menggunakan patokan bagi apa yang disebutnya resiliensi ego yang agak mirip dengan kecerdasan emosional. Kita develop dulu lah. Wah, udah 20 menit guys. Itu kan lama-lama gak kerasa. Kayak oh iya, lanjut. Habis itu kayak selesai aja gitu olahraganya, tanpa perlu usaha yang begitu besar. Mantap dah.
coba lagi buat lari. Kita lihat kecepatan berapa yang kita bisa tahan untuk daerah aerobik ya. Pertama kita turunin dulu incline-nya, karena mau tambahin 5 deh sebagai ken natural incline di kehidupan nyata ya, karena kayak dikit deh kalau yang beneran sampai 15 derajat ya. Hai Aldi.
Sekarang kalau kalian penasaran apa yang sedang aku pikirkan, aku lagi mikirin ini sih, gimana caranya supaya stride atau gerakan lari yang ku pakai atau formnya dalam jalan maupun lari itu se-efisien mungkin in terms of aerobic capacity ya. Itu bakal kayak nge-push yang efisien tuh gimana ya. Ini buat lari sih, karena gue juga tertarik buat maratonan walaupun sekarang masih sangat lemah, jadi ya belum bisa. Nggak mundur lagi, kepengen ini supaya seimbang. Nanti kan udah jarang keluar rumah, lagi pula kalau misalkan keluar rumah juga kan jarang jogging atau lari, nanti misi malah nggak seimbang si kekuatannya. Jadi coba disimbangin juga sama latihan lari atau jogging ke depan itu. Soalnya spesifiknya buat latihan aerobik sih, jadi mau ngapain juga sebenarnya terserah. Gitu Mar, soalnya mau biar seimbang, terus siapa tahu nanti mau ikut maraton kan, jadi bisa lari juga, bukan cuma jalan mundur doang.
Ah, gak apa-apa, Dok, nggak mandi juga, Dok. Aman-aman aja.
Hai Fitz. Masih sering olahraga nggak? Wih, gimana tuh? Kerasa nggak? Kerasa nggak, Fritz? Wih, suhu mah bukan 12, suhu mah 15 satu bang. Wih, bener-bener. Jangan speed 5, nanti ankle juga kayak adik kelas. Nah, bener kan? Karena si speednya bener rendah banget kan? Wih, emang enak kan rasanya. Jadi kayak aerobik itu loh. Itu tuh di zona aerobik, jadi kita emang bisa lama ngelakuin olahraganya. Tapi ngocor, nggak bakal kecapean juga. Kau ya jalan mundurnya udah ini kan, nempel ke treadmillnya. Jadi jangan kayak gini, jangan ya harus kayak nempel gini loh. Tapi ya divisualisasikan kebalik lah. Bukan ini lagi jalan maju gitu. Hai kakak, semangat juga kakak. Iya, nah bener. Terus sama ini, coba fokusin supaya seakan-akan jempolnya ke depan. Jadi fokusnya adalah ngedorong jempol ke depan supaya kayak tenaga itu fokus buat dorong ke depan, bukan agak ke kanan dikit atau ke kiri dikit gitu. Ini beneran lurus ke depan si tenaganya atau gayanya gitu. Itu nanti bakal lebih kerasa lagi. Oke, jadi hari ini hari ke-19 aku olahraga tiap hari. Di hari ini tetapi aku olahraga terlalu malam. Kenapa? Karena HP-nya yang seharusnya menjadi alarm atau notifikasi buat ayo sekarang olahraga, ayo sekarang ngapain, jauh dariku sehingga tidak terdengar oleh telingaku. Oleh karena itu, untuk kedepannya kita coba bawa-bawa HP setidaknya ke area-area dekat kita sedang berada. Misal lagi makan, ya mungkin taruh di agak jauh tapi tetap di lantai yang sama gitu.
secara habit, tapi tadi udah langsung mulai dengan pencet live doang. Awalnya aku meyakinkan diri bahwa hari ini udah malam, ya udahlah pencet live aja, kita nggak usah olahraga lama-lama. Tapi sekarang kita udah olahraga selama kurang lebih 45 menit. Ya, itu tuh kekuatan dari mulai dulu aja. Kurang lebih sih jalan lancar dari sejak mulai ke selesai. Ya, masih menjadi permasalahan adalah mulainya, karena satu, jadwal antara nggak bikin jadwal, kedua HP-nya kejauhan, ketiga diri sendirinya nggak yakin bahwa ini cuma mulai doang, tapi kayak seakan-akan bebannya tuh harus mulai harus melakukan serangkaian full, yaitu misalkan 45 menit olahraga. Padahal kan seharusnya cuman mikirnya mulai dulu aja, dan kalau misalkan abis itu mudahan langsung nggak apa-apa. Secara fisik, tadi aku mulai buat jalan mundur dengan incline 15 derajat dengan kecepatan 2,5 km per jam. Kemudian ya secara berangsur-angsur kita turunin supaya daerah detak jantung aerobiknya masih dalam zona yang aman ya, atau yang aku inginkan, yaitu aerobik. Nah, untuk diriku yang umur 18 tahun ini, itu adalah 160 detak jantungnya per menit. Kemudian di akhir 10 menit ku iseng untuk menyeimbangkan supaya menyeimbangkan badan ya, bukan cuma jalan mundur doang, ku latihan juga jalan maju atau ke depan. Dengan cara jogging dulu, lama-lama aku biasakan joggingnya semakin efisien, hingga akhirnya aku bisa mempertahankan aerobik dengan kecepatan 5,4 km per jam dan incline-nya 5 derajat. Ini kilometer per jam itu bukan satuan yang sering digunakan oleh para pelari ya. Jadi kalau mau 5 km per jam, 60 bagi 5 berarti itu pace 12,5. Ya, itu masih rendah banget, tapi nggak apa-apa, namanya juga bermulai, kita masih membangun kapasitas aerobik kita. Oke, itu buat hari ke-18. See you di day ini hari 19, see you di day 20. Oke. Bye-bye. Jangan lupa follow kalau kalian ingin lihat konten seperti ini lagi, dan juga follow supaya followersku sampai 100 dan supaya aku bisa live sambil olahraga. Walaupun sekarang aku udah live di Instagram sih. Bye-bye.